Astagfirullah. Ya sudah sekian guys. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang gagal. Sebenarnya aku udah ngulang udah 2 bulan nih buat ginian ya. Cuman gagal terus dan hari ini udah tenggat. Gagalnya banyak nggak di sini aja waktu itu lebih parah lagi. Nggak bisa masuk mikrotik lah, radiusnya nggak jelas lah. Tapi it's okay. Aku pasrah nilaiku tidak 100. Halo guys, hari ini aku mau ngasih kalian tutorial gimana caranya buat wifi voucheran di Userman. But tapi kalian ini kan tugas sekolah ya, bukan? Ya bisa dipraktekin juga. Cuman di sini kasusnya aku nggak pakai sumber internetnya nggak pakai LAN. Biasa kan sumber internet Ether 1 LAN. Di sini aku pakai hotspot jadi nangkepnya pakai wireless. Terus mikrotikku yang 951 yang buat Userman itu eh virtual AP VLAN-nya error yang virtualnya. Jadi cuman VLAN-nya cuman satu yang aktif. Jadi mau nggak mau tetap harus pakai LAN sumber internetnya. Jadi buat nangkep WiFi-nya aku pakai yang 941 terus nanti dialiri ke 951 lewat Ether 1 ke Ether 1. Nah itu aja sih gimana settingannya. Ayo kita setting. Pertama kalian masuk ke Winbox dulu. Terus ya wireless kalian nyalain karena buat nangkep jaringan. Terus kalian kasih password hotspot kalian. Hotspot. Sebenarnya nggak harus hotspot ya, ini pakai ya wifi biasa juga bisa. Barangkali kalian nggak ada LAN buat ke mikrotiknya, jadi cuma ada wifi di rumah. Pakai cara ini juga bisa. Terus kalian masuk ke wirelessnya, modenya station. Kalau nangkep jaringan itu station, kalau nyebarin itu AP bridge. SSID-nya biarin, kita scan. Nah, di scan ini cari nama wifi kalian. Nah, ini dia. Connect. Jangan lupa security profile-nya diganti buat bisa ngakses internet dalam hotspotnya. Terus ini Ether 1. Kita buat IP di Ether, enggak, sorry. Kita DHCP client kan dulu. WLAN 1, bond, oke. Kita buat IP di sini. Ini bebas ya, bebas saja. Soalnya nggak ada di soal. Ini habis ini mau buat username tuh kan dari sekolah, jadi ada soal ketentuannya. Ini Ether 1, ya. Terus kita DHCP server kan, supaya lebih gampang connect-nya. Next saja terus dah. Jangan lupa firewall-nya dinyalakan. Wah, sampai lupa nggak ada internet ini, panik nanti. Masquerade, oke. Biar bisa diakses internetnya. Oke, so far so good sampai sini udah oke. Ayo kita pindah ke RB941. Oke, langkah pertama buat kalian 951. Sebenarnya kalau aku ya itu ngecek user package dulu di sistem, terus package. Nah, kalian cek user manajernya ada nggak? Kalau nggak ada, diinstal dari dari website Mikrotik. Cari versionnya yang sama ya. Cara lihat versionnya itu di sini. Sistem terus di source. Nah, kalian harus lihat arsitektur sama versionnya. Ini stable sama 634.4 nih harus kalian hafalin. Kenapa gitu? Biar bisa sinkron username sama mikrotik kalian. Kalau kalian masih nggak paham, tutorial di YouTube banyak banget. Oke.
Oke, langkah pertama kita DHCP klien dulu. DHCP klien kita ya dari port Ether 1. Sumber internetnya dari MikroTik 941. 941 dari hotspot. Terus kita lanjut ke firewall dulu ya, biar biar aman, biar nggak kelupaan. Biasa aku kelupaan di firewall. Terus panik kok nggak bisa nyambung internetnya. Ya, kebiasaan. Nah, kalau udah gini kita ke wireless. Nyalain dulu deh. Nah, di sini kan kita mulai ikutin soal kalau di sini. DNS yang pertama DNS harus sesuai dengan ISP. Ya, kita cek DNS-nya di IP DNS. Nah, servernya belum ada DNS-nya, jadi kita tambahin sendiri aja. DNS biasa ya gitu-gitu aja sih. Kalau 888, 8844. Biasa gini-gini aja. Terus NTP web proxy. Nah, NTP ini gini, SNT. Nah, cari aja, kalian copy. Dari sini ya kopinya. Copy, masuk Winbox lagi. Di IP, di sistem sorry, terus SNTP client. Nah, ini. Di enable ya, jangan lupa. Paste. Sini di paste, tapi nolnya diganti 1. Di apply. Sebenarnya di oke bisa sih, tapi mau mastiin IP-nya. Terus biasanya kita ke clock. Kalau udah SNTP satu paket biasanya sama clock. Nah, ini dijadiin Asia Jakarta. Sorry ya guys, aku agak pilek. Alergi pagi. Ini dia. Terus di oke. Kalau udah, kita lihat soalnya lagi. Sesuai soal aja. Kalau nggak sesuai soal, nggak dapat nilai juga. Web proxy sesuai email. Oke. Sesuai nama. Kanva lagi. Nah, karena aku nggak ingat emailku, nama-namaku, udah aku pakai ini aja deh. Nah, web proxy ada di IP di paling bawah. Terus di enable, jangan lupa anonymousnya juga, webmasternya ini di kopas sama nama kita tadi. Di apply sampai tulisan running. Nah, running udah. Sip. Lihat lagi soalnya. Iya, gateway sesuai. Iya, sudah. Jaringan lokal 192 sekian sekian /25. Copy. Masuk ke IP. Buat. Terus tambahin. Dipaste aja. Ya, jaringan lokal tuh yang connect laptop kalian ke MikroTik, kabelnya tuh connectnya di Ether berapa? Aku di Ether 4. Sekalian nambahin IP-nya wireless juga sekalian, Mas. Nih. Astaga. Wirelessnya oke udah nyala, oke. Kalau belum nyala nggak bisa ditambahin guys. Oke sudah. Masuk lagi. Kliennya 99, firewall bla bla bla. Kliennya 99, DHCP pool server. Kita ke DHCP server buat nyeting DHCP poolnya, range IP-nya. Pokoknya kalau jaringan lokal di DHCP server, kalau di wireless nanti kita ke hotspot gak usah ke DHCP server. Sama aja jadinya. Nah, di sini sampai 100 nih.
Alamak. Aish. Aish. Oke. Sudah? Sudah beres. Nah, connect ya ini. No, langsung connect. Sip. Terus supaya nggak bisa ngeping ke router. Oh, jadi ping 102 sampai 150 nggak bisa ping ke router, guys. Oke aja deh. Kita ke firewall, caranya gini. Firewall, filter rules, ditambah. Nah, ke general, chainnya ini forward. Eh, chainnya ini nggak bisa ngeping ke mana ya? Router ya. Oh, kalau ke router input, chainnya input, hidung tersumbat. Susah sekali. Terus dia SRC address-nya ini dipaste aja tadi. Ini jangan sampai ada spasi ya. Nah, kalau ada spasi error. Protokolnya pakai ICMP. Ya. Out interface-nya nggak usah. Males aku. Actionnya drop ya. Drop itu supaya nggak bisa. Pokoknya drop tuh kayak ngeblokir gitu loh. Terus di oke aja. Ini udah beres. Sekarang ini supaya nggak bisa ke wireless. Oke. Kalau ke wireless tuh caranya hampir sama kayak tadi. Actionnya drop. General. Tapi chainnya di sini forward. Addressnya ini pastein aja. Nah, tapi karena kita punya kan ini supaya nggak bisa, sorry, nge-ping ke wireless. Jadi kita kayak punya IP tujuan yang nggak bisa di IP tujuan yang nggak bisa di ping. Jadi kita pastiin aja IP wirelessnya. Kita copy terus kita paste tapi 200.0 karena dia ketentuannya cuma IP wireless, jadi semuanya nggak bisa diakses. 200.1 sampai 200.56 tuh nggak bisa diakses, 554 tuh nggak bisa diakses. Nah, jadi supaya sekalian nggak mungkin kita nambah satu-satu, jadiin titik nol aja. Nah, protokolnya tetap sama ICMP. Oke, lanjut. Buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Ke filter rules lagi, tapi chainnya di sini input karena dia ke dalam. Pokoknya kalau berhubungan sama router itu input. Jadi kalau mau ngeblok router itu biasanya input. Setahu saya begitu. Terus di action ini tadi kan biar loginnya tercatat itu log. Terus log-nya dicentang, log prefix-nya kasih login, kayak spasi. Ada tiponya nggak lucu. Oke, terus di oke, terus kita ke sistem logging. Nah, di sini. Terus di plus rulesnya, prefix-nya di paste yang tadi. Actionnya ini this. Oke. Nah, udah masuk ya nih. Nah. Oke. Next soalnya SSID nama peserta, proxy UKK, SSID buat wirelessnya. Kita ke wireless, WLAN. Modenya ini kalau station buat nangkep kayak tadi 941 pakai station, tapi kalau buat nyebari itu AP bridge. SSID-nya dipaste. Nah, ini sesuai Anda. Terus di oke. Oke, beres deh. Oh ya, jangan lupa ya hotspot. Kalau udah kayak gitu kayak udah satu setup gitu. Kalau WLAN di setting, hotspotnya juga harus di setting. Nah, di sini
sorry. Di sini sama. 99 klien. Oke, bawahnya ini udah userman 14 sampai 15 ini udah kaitan sama userman. Jadi di sini dijadiin 99 klien. Kenapa bisa 100? Hitungin aja deh. Titik, titik 1, titik 2, titik 3. Dan S-naming-nya ini kalau kalian masuk ke portal website itu kan biasa ada titik-titik.com, .net. Kalau di sekolahku smkn dot apa gitu ya. Nah, itu nyetingnya di sini, guys. Jadi aku tulis tanda .net aja kali. .com boleh, .net boleh juga. Pokoknya domain-domain yang udah terkenal lah. Passwordnya admin-admin aja. Buat awalan admin-admin aja. Terus di server profilesnya jangan lupa kalian radiusnya nyalain ya. Biar bisa dikontrol dari userman. Lalu kita ke radius, di plus aja, hotspot. Addressnya ini bikin sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan gagal, paste aja yang ini. Paste, sorry. Copy ya pun. Copy, nggak pakai slash. Pakai itu sih. Nggak pakai slash, nggak pakai subnet. Secretnya bebas ya. Aku 1, 2, 3, 4 gitu aja kali. Oke, gini aja. Terus di sini incomingnya ini di radius diaktifin. 3799. Oke, udah beres. Kita cek ada yang ketinggalan? Nggak ada. Oke, blokir blokir website ya. Kayaknya kita buat dulu deh vouchernya baru kita blokir website. Masuk ke sini. Kita ketikkan IP-nya 192.1.6. IP routernya 100 1 username. Sorry. Nge-lag pagi-pagi. Passwordnya itu admin. Passwordnya kosong. Itu biasa default Mikrotik gitu semua sih. Wush. Ini settinganku dulu ya. Jadi pedulikan. Haha. Di edit kita remove aja. Terus add. New. Name-nya UKK Ananda gitu. Ini yang tadi. Ini secretnya 1, 2, 3, 4. Time zone-nya ini diatur ya GMT plus 7 karena kita JKT Arizona Jakarta GMT plus 7. Radius incomingnya aktifin. Tadi tulisannya 3799. Kita ketik 3799. Terus di add. Habis di add, sekarang kita ke profiles. Nah, kita remove aja deh. Tapi sebelum bikin profiles, kita bikin limitation ya. Ini aku kasih tahu deh cara. Gak usah, langsung add aja. Terserah namanya UKK gitu aja. Limitnya ini nggak usah deh. Ini limit nih kalian mau ngelimit kalau ngedownload dia sampai berapa giga. Kalau nge-upload dia sampai berapa giga. Nah, kalau limit kecepatan tuh di sini. Kalau nggak salah gitu ya, guys. Kalau nggak salah ya. Uptime-nya ini pilih pin 7 hari. 7 hari itu 7 day. Jadi 7 day. Rate limitnya 10 M. Biar kenceng. 10 M tuh 10 MB. Ini kasih aja kali ya. 10G, 10 giga. 10 giga juga. Teleponnya 10 giga. Nah, wush, gila.
Oke, kita plus namanya terserah juga. Aku ANANDA PKT 4 gitu. Tapi nama ujianku pakai 4. Hehe. Name of usernya terserah juga. Aku AWK aja. Validity ini masa berlaku misalnya kalau kuota itu di setting cuman bisa dipakai 6 jam. Cuman masa berlakunya 7 hari. Selama 7 hari itu kalau dia nggak pakai sampai 6 jam itu bisa dipakai terus sampai 7 hari. Bedanya itu validasi sama yang tadi itu. Tadi itu apa ya? Lupa aku. Yang barusan di setting itu bedanya itu. Kalau yang tadi itu dipakai misalnya di setting 2 jam, dipakai 2 jam udah pasti mati. Kalau yang ini di setting 7 day tapi tergantung paket. Kalau paketnya 1 jam tapi masa berlakunya 7 day, kalau udah lewat dari 7 day ya dia expired. Ya sama kayak voucher expired gitu. Telkom beli bulan ini, bulan depan nggak bisa dipakai walaupun ada kuota. Kita pakai 7 day lagi deh. Price-nya 1.000 dolar. Nah ini share usersnya jangan lupa di setting. Kalau share usernya not used nanti mau kalian setting sampai kiamat juga nggak bisa connect. Ini save profiles. Ya save profile aja dulu. Terus add limitation. Soalnya di soalnya di soalnya ini cuman bisa kepake jam 7 sampai jam 16. Cuman karena sekarang masih jam 4 subuh dan takutnya nanti nggak bisa dipakai, jadi aku ubah aja ya. Ini 7 sampai 16 kan 5 9 jam ya. Ya, 10 5 ya 9 jam. Jadi kita pakai dari jam 4, 9 jamnya itu jam 1 siang. Kita setting ini. Sama aja ya. Ini timenya kalau misalnya mau sesuai kan 07 langsung. Ini 04. Nah ini sampai 13 jam 1 siang. Yang UKK ada dua limitation. Pakai limitation yang baru. Di add. Nah terus di soalnya buat 20 account hotspot secara random. Itu ke user. Ini diedit aja dulu. Dia remove dulu biar nggak pusing. Kalau kalian mau buat account private itu pakai yang one. Jadi passwordnya itu kalian setting sendiri. Tapi karena kita disuruh buat 20 dan nggak mungkin kita buat satu-satu, jadi kita pakai page. Langsung langsung 20 account. Username prefix-nya apa? Misalnya di setiap portal login itu kan ada username sama sandi. Nah, username prefix ini eh, huruf atau kata-kata yang udah pasti ada dalam username itu. Jadi kan setiap password ini kan beda-beda username sama passwordnya. Tapi kalau username prefix-nya ditambahin, kalau ditambahin ya, itu misalnya UKK, itu bakal setiap dari voucher 1 sampai 20 tuh dalam username-nya ada nama UKK terus. Ya pokoknya gitu. Kita kasih UKK sepanjang-panjang, nggak usah 6. 3 aja. Kalau mau passwordnya sama kayak username itu dicentang ya. Tapi aku nggak mau sama. Asik profilnya ini terus di add. Nah, udah deh. Misalnya mau di generate ya generate aja. Gini. Oh, sorry dicentang dulu. Generate voucher gitu. Uh, Generate gitu. Nah, udah jadi. Ini username-nya. Sorry. Ini username-nya. Ini password-nya. Misalnya mau di login, dicetak gitu ya. Misalnya mau dicetak. Cuman kalau mau dicetak itu kan nggak mungkin kayak ini ya. Terus kalian potongin kertasnya di sini-sini. Nah, kalian bisa pakai template. Gimana caranya? Di YouTube juga ada. Di mana tuh? Di Bang Kolis tuh. Aku biasa lihat di sana. Orangnya bagus kalau kasih tutor.
Bukan promosi, aku nggak kenal soalnya. Tapi emang bagus. Yuk kita coba konekin username-nya ini. Coba konekin ya. Nah, ini. Sambung. Sorry, Will spill. Dari kecil begini. Setiap pagi. Nah, masuk ke portal. Login wifi. Tapi misalnya kalau portalnya error, itu kalian langsung ketik aja. Nah ini kan error nih. Langsung ketik aja. Tadi kan ananda.net, nanda.net ya. Langsung ketik di sini. Nanda.net. Atau kalian eh, apa? Ini dilepas koneksi jaringannya. Bisa kalau udah ada jaringan yang backup, dia kayak ini mental-mental di portal. Tapi kalau di HP nggak biasanya. Bagus. Boleh. Kita lepas dulu. Boleh. Kita lepas. Nah, muncul kayak ini. Ini mau nyeting gininya gimana? Bisa lihat di YouTube banyak. Aku takut gak ada waktu ya. Terus sandinya juga di US 8. US 8. US 8. Bismillah. Langsung login bisa. Ini udah bisa ya, udah connect wifi-nya ini udah connect. No. Eh. Nah, udah connect. Sekarang kita tes. Di sini kan minta diblokir Linux. Kita tes Linux. Jangan dong, jangan masuk Linux sekarang ya. Bisa ya? Ini bisa ya? Sekarang kita blokir Linux. Kalau yang ini eh blokir. Aku males buktiinnya, soalnya harus coba ya. MP3. MP3 maksudnya ini kayaknya nggak bisa download MP3 deh, sama nggak bisa download file MKV. Tapi aku males aja gitu buktiinnya, nggak bisa download, kudu ngedownload gitu. Jadi pokoknya gini ya, aku kasih tahu cara blokirnya, tapi buktiinnya kalian buktiin sendiri dah. Nah, connect lagi mikrotik, pinbox. Ya pinboxku gak kedetek. Gara-gara aku pindah di lokal D. Lokal C ku udah mengerikan. Oh, itu pinboxnya ya Allah. Nah, jalankan. Masuk ke 100. Ini 200 bisa juga loh. Kok bisa? Kan 200 wireless karena kita sudah connect. Jadi kalau kalian connect ke wifi tetangga kalian, terus kalian tahu username sama passwordnya, nah coba deh. Yuk kita masuk ke IP, ke firewall. Ini buat blokir website ya. Terus di actionnya seperti biasa drop. Generalnya forward. eh Protokolnya ICMP. Nah, tapi yang di advance ini dikasih linknya. Misalnya Linux. Kasih nih. Oh ya BTW tadi kan udah ke web proxy. Tapi kenapa nggak di... Ya Allah, ini aja deh. Kenapa nggak keblokir gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Tadi kan udah ke web proxy. Karena belum di setting. Oke di sini ini buat blokir yang ini ya MKV. Kok bisa dipasang? Ya ampun aku nggak, itu kan Linux loh, sumpah. Nah ini ya copy aja dah dua-duanya. Loh, ini nggak enak yang pakai touchpad. Tapi biasa touchpadku enak nih. Nah udah kita copy aja. Kita copy. Ya pokoknya di copy aja terus di protokolnya kasih sama forward ICMP di advance-nya kontennya diisi. Maksudnya tapi MKV-nya hapus ya guys. Nah jadi cuma .mp3. Langsung jadi oke. Terus plus lagi, di drop lagi, general lagi, forward lagi, ICMP lagi. Gitu-gitu aja hidupku. Pasti masuk ini dihapus .mkv. Jadi nggak bisa download file MKV. MKV kalau nggak salah file video kalau nggak salah ya. Apa aku salah? Ya maafkan guys. Nah yuk kita tes lagi. Set. Ya wifi ya. Terus kita coba masuk lagi. Apakah bisa? Oh my god. That's so fuck. That's so yeah.
Diblokir nih kadang apa ya 50-50 gitu, kadang bisa, kadang enggak. Kalau nggak salah di sini itu, sorry, bukan. Nah ini, nah di sini ya, ini hapus aja dah. Linuxnya, linux.org. Nih. Nah generalnya udah kasih IP-nya, kasih IP-nya 192.168.200.0. Sebenarnya di tutorial nggak gitu, di sekolahku nggak itu. But who knows, kita coba-coba saja. Yuk kita coba buka linux.org. Bismillah. Nah sip, tapi gini, harusnya pasti guruku bilang gini. Ini harusnya keluar nama pemblokirnya yang tadi kita setting di web proxy. Itu harusnya keluar di sini. Udah guys, pokoknya gitu. Tapi overall kalau misalnya buat wifi voucheran tadi tuh udah lebih dari cukup. Ini eh, ya advance saja misalnya. Kalau ini kan yang di soalku ini kayak tujuannya. Misal di sekolahku itu biar gak bisa buka eh, apa ya, TikTok atau apa gitu ya. Jadi di blok biar anak-anak tuh nggak main terus pakai wifi. Apa di blok Mobile Legends? Enggak sih, bukan Mobile Legends. Aku lupa biar nggak bisa dipakai apa. Advance-nya di situ. Biar lebih advance aja kalau yang ini. Tapi caranya itu ya bener kayak tadi. Dan misalnya seandainya kalian nggak bisa yang cara yang aku kasih tahu tadi nggak bisa, cari yang lain deh. Tapi overall harusnya gitu. Terus yang ini biasa untuk orang warnetan gitu ya. Yang warnetan atau apa tuh wifi biasa apa wifi coin gitu ya kayak ini ya di sini username ini di sini settingnya. Kalau ini nih buat batasin penggunanya. Soalnya kan gini, router itu walaupun bisa nampung sampai berapa ratus sekali connect, tapi sekali jalannya itu loh. Misalnya bisa connect 100 tapi dia nggak bisa sekali jalan semua bareng-bareng pakai 100 gitu, nggak bisa 100 orang. Jadi ada limitnya kayak 20, 30. Makanya ini poolnya di limit. Ya sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ini biar biar range-nya lebih kecil, biar ngebloknya lebih gampang. Ngeblok yang ini ya, ini sama ngeblok yang ini. Itu biar lebih gampang. Itu aja sih. Astaga, nilaiku. Astagfirullah. Ya sudah sekian guys. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang gagal. Sebenarnya aku udah ngulang udah 2 bulan nih buat ginian ya. Cuman gagal terus dan hari ini udah tenggat. Gagalnya banyak nggak di sini aja waktu itu lebih parah lagi. Nggak bisa masuk mikrotik lah, radiusnya nggak jelas lah. Tapi it's okay. Aku pasrah nilaiku tidak 100. And eh, jika ada salah kata kayak kalian dengar apaan sih ribet banget orang ini, maaf. Just for score untuk nilai doang ini. Sekian, terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.